Bab 501 Perburuan Benteng. Qin Haodong tertawa sambil menoleh ke arah Li Meiyu. Teman sekelas, apakah kamu punya pertanyaan lagi? Li Meiyu hanya melotot padanya, tidak, aku tidak mau. Usai bicaranya, dadanya yang sudah menjulang tinggi itu makin menonjol lagi. Qin Haodong melirik dan diam-diam menelan ludahnya. Gadis ini telah tumbuh lebih besar setelah memakan ramuan pembesar payudara dan pembentuk tubuh. Ukurannya seharusnya sudah dekap saat itu. Sekitar setengah jam kemudian, postur militer semua orang di kelas praktisi pengobatan Tiongkok telah meningkat pesat di bawah bimbingan tangan kosong Qin Haodong. Meskipun mereka tidak memiliki aura pembunuh seperti tentara, formasi keseluruhan mereka tidak terlihat lebih lemah dari tentara biasa. Setelah berlatih postur militer, mereka akan mengikuti langkah-langkah berikut, berdiri tegap, tenang, berbelok ke kiri dan ke kanan, berbaris, dan latihan militer lainnya. Semua siswa dengan cepat meningkat di bawah metode pelatihan khusus Qin Haodong. Menjelang sore, hampir mustahil untuk melihat keunggulan yang dimiliki kelompok Fang Xiaoping. Keseluruhan gerakan kelas praktisi pengobatan Tiongkok seragam, memancarkan aura yang kuat. Mereka telah menjadi tim yang paling memukau di seluruh tempat pelatihan. Hou Wenbin dan Duan Bailian tiba di depan kelas praktisi pengobatan Tiongkok. Duan Bailian menatap mereka sebentar, lalu berkata sambil mendesah, "Saya, Duan Tua, benar-benar terkesan, apa yang dikatakan Yan Feiyu adalah kebenaran, dia tidak akan mampu meningkatkan semua kemampuan siswa sebanyak ini dalam waktu yang singkat, bahkan saya tidak dapat mengklaim itu." Hou Wenbin tersenyum bangga. Awalnya, dia khawatir bahwa setelah instruktur pergi, Qin Haodong tidak akan dapat memimpin tim, namun, tampaknya dia terlalu khawatir tentang hal itu. Kemampuan Qin Haodong memang telah melampaui harapannya. Duan Bailian melangkah maju 2 langkah dan berkata kepada Qin Haodong, "Teman sekelas Qin, banyak mahasiswa saat ini yang bergabung dengan tentara, apakah kamu tertarik? Dengan kualitas yang kamu miliki, aku dapat menjamin bahwa kamu akan segera menjadi raja prajurit generasi ini dan menjadi legenda di ketentaraan." Setelah mendengarnya, Hou Wenbin segera menjadi cemas dan berteriak, "Katakanlah, Duan Tua, bukankah terlalu tidak tulus untuk merebut benteng sekolah kedokteran tepat di depanku?" Duan Bailian menjelaskan, "Dia adalah seorang jenius yang langka, menurutku. Dengan kualitas yang dimiliki oleh murid kecil Qin, akan sangat disayangkan jika dia tidak bergabung dengan tentara. Dia akan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi negara jika dia menjadi salah satu dari kita." Hou Wenbin berseru dengan tidak puas, "Apa yang kau bicarakan? Dia juga bisa meraih prestasi besar di sekolah kedokteran kita. Menjadi dokter bisa menyelamatkan nyawa dan berkontribusi bagi negara. Kenapa dia harus bergabung dengan pasukanmu?" Sambil melihat mereka berdua berdebat satu sama lain, Qin Haodong tersenyum tipis, "Komandan Batalion Duan, saya berterima kasih atas kebaikan Anda. Namun, daripada bergabung dengan tentara, saya lebih tertarik menjadi dokter." Mendengar ucapannya, Hou Wenbin langsung tertawa. "Duan Tua, lihat tidak semudah itu untuk merebut benteng sekolah kedokteran. Sungguh memalukan." Duan Bailian menggelengkan kepalanya dengan menyesal, namun, dia tetap tidak menyerah. "Hubungi aku segera jika kamu memiliki pemikiran untuk bergabung dengan tentara di masa depan, aku berjanji akan memberimu sumber daya dan tim terbaik." Qin Haodong mengangguk sambil tersenyum tipis. "Komandan Batalion, jika hari itu tiba, saya pasti akan menghubungi Anda." Begitu dia melihat Duan Bailian belum menyerah pada murid bintangnya, Hou Wenbin segera menariknya menjauh sambil menatap kelompok lain dengan waspada, takut kalau mereka akan mencoba dan berhasil merebut Qin Haodong. Kelas praktisi pengobatan Tiongkok melanjutkan pelatihan mereka. Kegiatan utama yang harus mereka lakukan di sore hari adalah latihan kekuatan. Saat ini, Qin Haodong telah mengumpulkan sejumlah prestise yang cukup tinggi di hati teman-teman sekelasnya. Rasa hormat yang mereka miliki padanya tidak kurang dari seorang instruktur biasa. Hal berikutnya yang perlu Anda lakukan adalah push-up. Setiap orang harus melakukan 300 kali. Jika tidak, Anda tidak akan diizinkan untuk beristirahat. Mendengar tugas itu, banyak wajah yang menunjukkan ekspresi getir. Kebanyakan dari mereka tidak mampu mengerjakan 10, bagaimana mungkin mereka bisa mengerjakan 300? Namun, perintah sudah diberikan, jadi mereka hanya bisa mengikutinya. Semua orang bersiap dan memulai perjalanan push-up yang melelahkan. Keempat siswa dari asrama 510 saling berpandangan. Mereka telah kehilangan stamina, dan mereka tidak memiliki keunggulan dalam keterampilan militer. Jika mereka ingin menang melawan asrama 508, maka kekuatan adalah kartu terakhir mereka. Mari kita lakukan ini, saudara-saudara, mari kita keluarkan kekuatan kita. Setelah berteriak pelan, Fang Xiaoping turun dan mulai melakukan push-up. Harus dikatakan bahwa kualitas fisik orang ini sangat bagus. Dia melakukan 80 kali dalam satu tarikan napas. Meskipun Zhang Zichao,
Wang Haiqiang dan saudara-saudara mereka di asrama sedikit lebih lemah, penampilan mereka tetap menarik perhatian. Mereka melakukan sekitar 30 hingga 40 kali push-up. Namun, ketika mereka mengangkat kepala, mereka terkejut karena Zifu Bao, Tian Boguang, dan Dai Hongbing masih tergeletak di tanah, naik turun. Meskipun mereka tidak sekuat Qin Haodong, mereka masih jauh lebih santai daripada kelompok Fang Xiaoping. 210, 211, 260, 261, 299, 300. Tian Boguang menyelesaikan 300 kali push-up terlebih dahulu. Meskipun tidak dilakukan sekaligus, ia tetap dapat menyelesaikan tugasnya dengan mudah. Setelah itu, Dai Hongbing dan Zifu Bao juga dengan cepat menyelesaikan 300 push-up. Mereka telah meminum pil peningkat fisik, sehingga kekuatan mereka meningkat pesat. Menyelesaikan push-up itu mudah. Bahkan Nalan Wushuang dan 3 gadis lain di samping mereka juga dengan cepat menyelesaikan tugas ini. Fang Xiaoping tercengang. Dia adalah yang terkuat di asrama 510, tetapi dia hanya menyelesaikan 150 push-up. Yang terpenting adalah tenaganya hampir habis. Dadanya terus naik turun dengan hebat, dan lengannya gemetar. Hampir mustahil untuk mencapai target akhir 300 kali push-up, apalagi melakukannya semudah kelompok Zifu Bao. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa ini terjadi? Mata Fang Xiaoping dipenuhi dengan keputusasaan. Asrama mereka telah gagal dalam tantangan ini. Mereka telah gagal dengan cara yang sangat buruk sehingga mereka bahkan tidak bisa marah. Setelah Fang Xiaoping tenang, dia menyadari bahwa dari awal pelatihan hingga saat itu, hanya mereka yang dekat dengan Qin Haodong yang mampu menyelesaikan tugas ini. Belum lagi asrama 508, bahkan Li Meiyu dan 3 gadis lainnya juga tampak lebih kuat darinya. Apa yang sedang terjadi? Meskipun asrama 508 pada akhirnya berhasil mengalahkan asrama 510, penampilan mereka tetap dianggap mengagumkan oleh seluruh siswa. Keadaan siswa lainnya bahkan lebih buruk. Setelah lebih dari setengah hari berlatih, stamina mereka hampir habis. Ditambah dengan push-up berintensitas tinggi, hanya sedikit dari mereka yang mampu melakukannya 10 kali. Banyak siswa yang tergeletak di tanah sambil terengah-engah setelah hanya melakukan beberapa push-up. 300 tidak mungkin bagi mereka untuk menyelesaikannya. Qin Haodong berjalan ke arah teman sekelasnya yang sedang berbaring di tanah sambil terengah-engah. Namanya Wang Xiaoming. Dia baru saja menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi hanya mampu melakukan 8 kali push-up. Setelah melihat Qin Haodong, Wang Xiaoming berkata dengan malu, "Instruktur, saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Bahkan jika Anda membunuh saya tidak akan bisa melakukan 300. Qin Haodong tersenyum, "Aku tidak perlu membunuhmu, aku akan membantumu mengendurkan otot-ototmu, kamu pasti bisa melakukannya." Dengan itu, dia meletakkan tangannya di punggung Wang Xiaoming, lalu menggunakan teknik pijat untuk membantunya. Setiap otot di tubuh Wang Xiaoming dilembabkan oleh ki asli kayu hijau dan teknik pijat unik Qin Haodong. Setelah beberapa gerakan, rasa lelah Wang Xiaoming hilang. Sebelumnya, ia hanya merasa sangat lelah, tetapi setelah itu, ia tiba-tiba menjadi penuh kekuatan. "Instruktur, izinkan saya mencoba lagi." Setelah Wang Xiaoming berbicara, dia sekali lagi berlutut di tanah dan mulai melakukan push-up. Ia telah menghilangkan rasa lelahnya dan penuh dengan semangat. Tubuhnya terus bergerak naik turun dan penuh dengan kekuatan yang dahsyat. Dia telah melakukan 8 kali push-up pada ronde pertama. Saat itu, dia telah melakukan 50 kali berturut-turut setelah dipijat Qin Haodong. Meskipun dia masih belum dapat menyelesaikan 300 kali, dia pasti akan menyelesaikan tugasnya setelah melakukan beberapa ronde lagi. "Instruktur, apa yang Anda lakukan?" Wang Xiaoming menatap Qin Haodong dengan kagum. Dia jelas merasa bahwa itu karena pijatan Qin Haodong, bukan karena kekuatannya. Bukan apa-apa, hanya teknik pijat yang diwariskan dalam keluarga. Dengan itu, dia mulai memijat siswa lain di sebelah Wang Xiaoming. Efek ki asli kayu hijau memang ajaib. Berkat nutrisinya, kekuatan para siswa yang dipijat meningkat pesat. Awalnya, mereka hanya bisa menyelesaikan 7 atau 8 push-up sekaligus. Setelah perawatan, mereka mampu melakukan 70 hingga 80 push-up sekaligus. Sungguh luar biasa, tetapi itu benar-benar terjadi. Setelah menemukan keajaiban teknik Qin Haodong, para siswa bergegas mendatanginya untuk dipijat. Melihat pemandangan yang ramai itu, Qi Waner tersenyum dan berkata, "Jika aku tahu ini akan terjadi, kita seharusnya menunda untuk menikmati layanan pijat pria ini nanti. Tapi sekarang, kita tidak punya kesempatan ini." Li Meiyu langsung teringat saat Qin Haodong memijat kakinya. Tanpa alasan, pipinya tiba-tiba terasa panas. "Bos, aku tidak bisa melakukannya lagi, aku tidak punya kekuatan lagi." Stamina Li Guojun sedang buruk-buruknya.
Ia nyaris tidak berhasil melakukan 150 kali push-up sebelum ia terkapar di tanah seperti anjing, terengah-engah. Yang kurang darinya hanyalah lidahnya yang menjulur keluar. Setelah menarik napas beberapa kali lagi, dia menatap Fang Xiaoping dengan ragu dan berkata, "Bos, mengapa kita tidak pergi ke instruktur untuk dipijat juga? Hasil dari siswa lainnya sangat bagus berkat ini, setengah dari mereka telah menyelesaikan 300 push-up dan mereka masih terlihat bersemangat." Ekspresi Fang Xiaoping menjadi gelap. Semua orang tahu bahwa asrama 510 dan asrama 508 berselisih. Jika mereka pergi ke Qin Haodong untuk dipijat, itu berarti mereka menundukkan kepala dan mengakui kekalahan. Wang Haiqiang melanjutkan, "Bos, kita sudah kalah dalam kompetisi ini. Tidak perlu memaksakan diri untuk melanjutkannya lagi. Yang terpenting sekarang adalah meningkatkan kekuatan kita. Kurasa tidak apa-apa kalau kita pergi dan dipijat, kita semua teman sekelas, kenapa kita harus menjadikan diri kita musuh?" Awalnya mereka berdua menentang Qin Haodong karena Fang Xiaoping. Setelah berlatih selama sehari, mereka telah sepenuhnya diyakinkan oleh Qin Haodong, sehingga permusuhan yang mereka miliki sebelumnya telah hilang. Fang Xiaoping menghela napas namun tetap diam. Li Guojun dan Wang Haiqiang tidak meminta nasihatnya lagi dan langsung pergi ke Qin Haodong untuk dipijat. Awalnya, mereka merasa sedikit tidak nyaman, takut Qin Haodong akan mengejek mereka dan menolak memijat mereka. Namun, mereka segera menyadari bahwa Qin Haodong memperlakukan mereka dengan setara, tanpa diskriminasi apapun. Mereka merasa lega setelah menyadari bahwa dia memandang mereka sama seperti siswa lainnya. Kenyataannya, mereka berdua terlalu banyak berpikir. Bagaimana mungkin Kaisar Qingmu yang bermartabat bisa menempatkan mereka di matanya? Dengan kemampuan mereka, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawan Qin Haodong. Setelah dipijat, mereka berdua langsung merasakan kekuatan mengalir deras di tubuh mereka. Mereka menyelesaikan sisa tugas setelah 2 hingga 3 putaran. Zhang Zichao nyaris tidak berhasil melakukan 200 kali push-up. Ia tidak punya tenaga untuk melanjutkan dan merasa tubuhnya akan hancur. Dia menatap Fang Xiaoping dan berkata dengan ragu-ragu, "Bos, saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan, tapi saya menyerah. Kemarin saya tidak mau menyerah karena saya pikir pukulannya adalah serangan diam-diam, namun sekarang, saya sadar bahwa itu tidak benar." Dia menahan diri. "Kita sama sekali tidak berada di level yang sama, Qin Haodong jauh lebih kuat dari kita, aku tidak bisa dibandingkan bahkan jika aku mau, hentikan saja ini." Fang Xiaoping menatapnya dan berkata, "Kamu juga ingin pergi ke sana, kan?" Zhang Zichao mengangguk, "Menurutku Qiangzi benar, kita semua teman sekelas, jadi kita tidak perlu melakukan hal sejauh ini." Bab 502 Aku ingin kakinya. Di bawah tatapan semua orang, Fang Xiaoping dan Zhang Zichao tiba di depan Qin Haodong. "Ketua kelas, tentang persaingan antar asrama kita mengaku kalah." Fang Xiaoping adalah orang pertama yang berbicara, meneriakkan nama ketua kelas dengan meyakinkan. Zhang Zichao melanjutkan, "Ketua kelas, saya pernah melakukan kesalahan di masa lalu, saya akan meminta maaf kepada Anda dan teman sekelas Dai Hongbing, saya minta maaf." Ini adalah permintaan maaf yang tulus dari lubuk hatinya. Dia telah sepenuhnya diyakinkan oleh Qin Haodong. Semua teman sekelas memandang ke arah Qin Haodong. Mereka ingin melihat bagaimana dia akan menangani kedua prajurit yang kalah itu. Bagaimanapun, provokasi sebelumnya dari asrama Fang Xiaoping sangat jelas. Qin Haodong menatap kedua pria itu selama 10 detik, lalu terkikik. "Kita semua teman sekelas, jangan khawatir tentang persaingan, itu hanya candaan, masa lalu biarlah berlalu." Dia tidak suka masalah. Karena Fang Xiaoping dan yang lainnya telah sepenuhnya diyakinkan oleh Qin Haodong, tidak ada alasan baginya untuk menyimpan dendam. Bagaimanapun, mereka tidak lebih dari semut di matanya. Sejak saat itu, tidak ada lagi pendapat yang tidak harmonis di kelas praktisi pengobatan Tiongkok. Qin Haodong, ketua kelas, telah membangun otoritas yang tidak terbantahkan. Pelatihan militer berlangsung dengan tertib. Dalam sekejap mata, 8 hari pelatihan telah berakhir. Meskipun pertarungan besar terakhir belum tiba, kelas praktisi pengobatan Tiongkok sudah menjadi pemenang di hati semua orang. Dari segi stamina, semua orang sudah kehabisan napas setelah berlari sejauh 2 atau 3 km setiap pagi, sementara kelas praktisi pengobatan Tiongkok berlari sejauh 10 km setiap hari. Mereka bahkan terlihat cukup santai saat melakukannya. Dalam hal kekuatan, semua orang menyelesaikan 50 push-up, sementara kelas praktisi pengobatan Tiongkok masing-masing menyelesaikan 500, termasuk murid perempuan mereka. Dalam hal keterampilan militer, kelas Qin Haodong tampil seperti prajurit militer berpengalaman. Setelah mempertimbangkan semuanya, jelaslah siapa yang akan menang. Apa yang bisa mereka lakukan? Rasa iri tidak ada gunanya, lagi pula, mereka tidak memiliki instruktur yang hebat. Saat malam tiba,
Zhong Anguo sedang duduk dengan murung di kamar mewah sebuah hotel tidak jauh dari Shanghai Medical College. Ruang privat itu sangat besar. Ada berbagai hidangan dan anggur di atas meja, tetapi hanya ada 2 orang di ruangan itu. Duduk di seberang Zhong Anguo adalah seorang pria muda berusia sekitar 20 tahun. Meskipun pria itu tidak setinggi Zhong Anguo, hanya 1,75 meter, dia tampak sangat kuat. Sekilas terlihat bahwa dia sering berolahraga. Namanya Fan Lihai. Dia adalah kapten tim sepak bola Shanghai Medical College. Mereka adalah sahabat yang sering minum dan makan bersama. Dahai, kau sudah mendengar tentang situasinya, kan? Zhong Anguo berkata dengan ekspresi dingin, sementara matanya dipenuhi dengan kebencian. Berkat Qin Haodong, dia tidak hanya dikeluarkan dari sekolah, dia juga ditempatkan di pusat penahanan. Dia baru saja dibebaskan saat itu. Fan Lihai mengangguk. Zhong Anguo berkata, Dahai, aku ingin kamu membantuku. Fan Lihai berkata, Daguo, jangan bercanda lagi, apa yang bisa kulakukan jika kau dan pamanmu saja tidak sanggup menghadapi ini? Kau benar, anak itu mendapat dukungan dari keluarga Zhou, kita tidak mampu menyinggung perasaannya. Zhong Anguo berkata dengan kasar, tapi aku tidak bisa mentolerir ini, karena kita tidak bisa menjaganya dengan adil dan jujur, kita bisa melakukannya di belakangnya. Fan Lihai berkata, Daguo, sejujurnya, aku tidak ingin mendapat masalah karena aku hanya punya waktu 1 tahun lagi sampai aku lulus, bukannya aku tidak setia, hanya saja aku benar-benar tidak bisa melakukan ini. Meskipun dia terkenal di sekolah kedokteran dan sering berkelahi, dia tidak dapat bersaing dengan Zhong Anguo dalam aspek apapun. Zhong Anguo memintanya untuk melawan seseorang yang bahkan tidak dapat dia provokasi, dia jelas-jelas ditipu. Seolah membaca pikirannya, Zhong Anguo berkata, Dahai, kita sudah berteman selama bertahun-tahun, aku tidak akan menipumu. Beberapa hal dapat kita lakukan dengan adil dan jujur sehingga tidak ada yang dapat menemukan kesalahan tentangnya. Fan Lihai meliriknya dan berkata, apa maksudmu? Banyak sekali orang yang mengalami patah kaki di lapangan sepak bola setiap tahunnya, ini hanyalah cedera olahraga biasa, ini tidak melanggar hukum, dan tidak ada yang bisa mengatakan apapun. Setelah itu, Zhong Anguo mengeluarkan 100.000 yuan dari tasnya dan menaruh tumpukan itu di atas meja. Saya ingin kaki Qin Haodong. Fan Lihai ragu sejenak dan berkata, Daguo, ini bukan tentang uang, aku benar-benar tidak bisa melakukannya, aku sudah di tahun keempat, jika aku dikeluarkan dari perguruan tinggi, semua tahun belajar ini akan sia-sia. Ekspresi Zhong Anguo berubah lebih gelap saat dia berkata dengan ketidakpuasan, Dahai, jangan lupakan masalah 2 tahun lalu saat kamu melukai seseorang, jika aku tidak membantumu mengatasinya, kamu pasti sudah dikeluarkan sejak lama, bagaimana mungkin kamu masih di sini hari ini? Fan Lihai terdiam. Dia juga bukan orang baik. Dia telah berkelahi dengan jahat selama bertahun-tahun dan telah melakukan banyak hal buruk di sekolah. Dia memang berutang budi pada Zhong Anguo. Zhong Anguo mengeluarkan 100.000 yuan lagi dari tasnya. Saya akan menambahkan 100.000 lagi, selain itu, saya jamin bahwa terlepas dari apakah kamu lulus atau tidak, kamu bisa datang ke rumah sakit paman kedua saya untuk bekerja. Fan Lihai akhirnya tergerak oleh hal itu. Uang adalah hal yang baik dan tidak ada seorang pun yang bisa memiliki terlalu banyak uang. Dia hanya seorang mahasiswa olahraga di Fakultas Kedokteran, jadi akan sulit untuk mencari pekerjaan setelah lulus. Paman kedua Zhong Anguo memiliki rumah sakit swasta yang bagus di Shanghai. Jika dia bisa bekerja di sana, dia akan terbebas dari segala kekhawatiran. Lagi pula, jika dia melakukan apa yang dikatakan Zhong Anguo, paling-paling dia harus mengeluarkan sejumlah uang sebagai kompensasi atas biaya pengobatan setelah menendang kaki Qin Haodong di lapangan sepak bola. Itu tidak akan terlalu merepotkan. Setelah mempertimbangkan untung dan ruginya, Fan Lihai berkata, baiklah kalau begitu, saya akan mengerjakannya, jangan lupa janjimu. Zhong Anguo berkata, jangan khawatir, hal kecil ini tidak ada apa-apanya, selama kamu bisa melumpuhkan kaki anak laki-laki itu dan membantuku melampiaskan amarahku. Fan Lihai mengangguk sambil meletakkan 2 tumpukan uang tunai itu ke dalam tasnya. Kemudian, dia berbalik dan meninggalkan kamar pribadi hotel itu. Semua orang sangat gembira saat hari ke-9 pelatihan militer tiba. Hari berikutnya akan menjadi hari terakhir sebelum mereka resmi mengucapkan selamat tinggal pada pelatihan militer dan menyambut kehidupan kampus yang baru. Kelas praktisi pengobatan Tiongkok Qin Haodong hendak pergi setelah mereka menyelesaikan pelatihan mereka, ketika mereka melihat belasan orang berjalan ke arah mereka. Orang-orang itu semua mengenakan pakaian olahraga, dan masing-masing dari mereka tampak memberontak. Orang yang memimpin kelompok itu adalah Fan Lihai. Dia tiba di depan kelas praktisi pengobatan Tiongkok. Matanya menatap Nalan Wushuang dan gadis-gadis lainnya, lalu dia berkata kepada Qin Haodong, Nak, ku dengar kau ketua kelas ini, benarkah?
Qin Haodong berkata, benar sekali, apakah kamu butuh sesuatu? Fan Lihai menunjuk ke arah kelompok Nalan Wushuang. Keberuntungan kalian cukup bagus, gadis-gadis di kelas kalian semuanya cantik. Namun, mulai sekarang, mereka akan menjadi milik saudara-saudaraku dari klub sepak bola, tidak seorang pun di kelasmu diizinkan menyentuh mereka, mereka bahkan tidak boleh memikirkannya, kau mengerti. Siapa kau sebenarnya, berlari ke kelasku dan berpura-pura tangguh, apa kau mencari seseorang untuk memberimu pelajaran? Sebelum Qin Haodong selesai berbicara, Zifubao melangkah maju. Meskipun ia telah kehilangan 70 hingga 80 kg dalam beberapa hari terakhir, ia masih terlihat sangat kuat. Ia juga jauh lebih fleksibel. Di matanya, keempat teman sekelas perempuan itu adalah wanita-wanita bos. Anak ini tiba-tiba muncul entah dari mana dan berani berpikir untuk membawa mereka. Kakak gendut itu tidak akan membiarkan ini terjadi. Fang Xiaoping perlahan-lahan tiba di samping Qin Haodong dan berbisik, "Bos, orang ini adalah mahasiswa tahun keempat, namanya Fan Lihai dan dia adalah kapten tim sepak bola, dia terkenal sombong dan memiliki sekelompok orang di bawahnya, tidak ada yang berani memprovokasi dia." Setelah menyelesaikan semuanya, dia mulai semakin mengagumi Qin Haodong, jadi dia mulai memanggilnya bos. Meskipun dia juga mahasiswa baru, Fang Xiaoping tumbuh besar di Fakultas Kedokteran. Dia sangat mengenal situasi di sekitar kampus. Karena khawatir Qin Haodong tidak mengenal Fan Lihai dan akan menderita, dia segera pergi untuk memperkenalkannya. Qin Haodong mengangguk. Dia tidak peduli siapa orang itu dan apa yang dia lakukan. Fan Lihai memandang Zifubao dengan jijik dan berkata, "Nak, apakah kamu ingin bertarung? Latihan militermu belum selesai, kamu akan dikeluarkan jika kamu melakukannya." Qin Haodong menarik Zifubao kembali dan berkata, "Katakan saja, apa yang kamu inginkan." Fan Lihai telah menunggu Qin Haodong mengucapkan kata-kata itu. "Aku tahu kalian anak-anak nakal tidak yakin," kata Fan Lihai, "apakah kalian berani bermain sepak bola dengan kami? Jika kalian kalah, maka keempat gadis itu akan menjadi milik kami." Zifubao selalu agresif, didukung oleh peningkatan fisiknya baru-baru ini, dia tidak mau menyerah. Dia berteriak, "Jika kamu ingin bertanding, mari kita bertanding, mengapa aku, saudara gendut, harus takut pada kalian?" Fan Lihai mengabaikannya dan malah menatap Qin Haodong. Dia tidak peduli dengan orang lain, karena Qin Haodong adalah targetnya. Qin Haodong berkata, "Bersaing itu sah-sah saja, tapi lupakan soal taruhan, para siswi di kelas kami bebas dan bukan milik siapapun, kami tidak bisa menggunakan mereka sebagai taruhan. Baiklah, asal kau berani bersaing dengan kami, saat waktunya tiba, keempat gadis itu akan bisa melihat siapa pria sejati." Fan Lihai hanya ingin bertanding melawan Qin Haodong, lalu mencari kesempatan untuk mematahkan kakinya. Para siswi itu hanya alasan, jadi dia tidak peduli. Fang Xiaoping berkata, "Berkompetisi itu bagus, tapi siapa yang akan menjadi wasitnya?" Fan Lihai berkata, "Saya bisa bertanya kepada guru dari Departemen Olahraga." "Tidak perlu, aku bisa menjadi wasitmu." Tidak diketahui kapan Duan Bailian datang. Dia melangkah maju dan berkata, "Aku adalah pelatih tingkat nasional saat aku di ketentaraan, aku sering bertugas sebagai wasit sepak bola, jadi aku tidak buruk." Qin Haodong berkata, "Kalau begitu, kami akan merepotkanmu, Komandan Batalion Duan." Wasit sudah ada di sana, dan lapangan sepak bola sudah tersedia. Kedua belah pihak mulai mengumpulkan pemain mereka. Yang membuat Fan Lihai kecewa adalah Qin Haodong tidak masuk ke lapangan. Hal ini tidak mengejutkan karena ia belum pernah bermain sepak bola sebelumnya. Ia bahkan tidak tahu aturan permainan, jadi ia bertindak sebagai pelatih. Pemain yang ada di lapangan adalah 3 siswa dari asrama 508 dan 4 siswa dari asrama 510, ditambah beberapa teman sekelas lainnya yang cukup jago bermain sepak bola. Meski sedikit kecewa, Fan Lihai sudah mengusulkan permainan, jadi dia hanya bisa melanjutkannya. Beberapa menit kemudian, pertandingan sepak bola antara kedua belah pihak telah resmi dimulai. Selama beberapa hari terakhir pelatihan, para siswa di kelas praktisi pengobatan Tiongkok telah meningkatkan stamina mereka. Mereka berlari di lapangan dengan sangat bersemangat. Namun, dalam hal keterampilan sepak bola, mereka tidak dapat dibandingkan dengan mereka di kelompok Fan Lihai. Mereka semua adalah anggota tim sekolah. Mereka memiliki keterampilan dan koordinasi yang baik, sehingga mereka dapat dengan cepat menekan kelas praktisi pengobatan Tiongkok. Di babak pertama, tim Fan Lihai unggul 3-0. "Bos, aku telah mempermalukanmu," Zifubao berkata dengan sedih. Kenyataan membuktikan bahwa bermain sepak bola membutuhkan keterampilan. Tidak ada gunanya hanya memiliki stamina yang baik. "Jangan khawatir, saya akan bermain di babak kedua, mari kita ambil alih permainan." Setelah belajar selama 40 menit, Qin Haodong pada dasarnya telah menguasai aturan permainan. Melihat timnya tertinggal, ia memutuskan untuk bermain di babak kedua dan mengganti kiper mereka. Dia tahu kekuatannya. Dia tidak punya pengalaman karena belum pernah bermain sepak bola sebelumnya.
Oleh karena itu, lebih tepat menjadi penjaga gawang daripada menjadi pemain. Tidak ada seorang pun di kelas mereka yang tahu tentang ini. Tiba-tiba terdengar sorak-sorai saat orang-orang melihat Qin Haodong berpartisipasi di babak kedua. Kepercayaan diri semua orang meningkat, karena kepercayaan yang telah diperolehnya. Fan Lihai menginjak bola itu sambil menyeringai. Nak, akhirnya kau bermain juga. Bab 503 Penjaga Gawang Super. Setelah isyarat dari peluit Duan Bailian, babak kedua pertandingan sepak bola resmi dimulai. Dengan sangat cepat, Qin Haodong menerima tendangan gawang. Ia memegang bola di tangannya. Ia sibuk belajar saat SMP. Setelah kuliah, ia menghabiskan seluruh waktu luangnya untuk bekerja. Ini adalah pertama kalinya ia bermain sepak bola. Ia meletakkan bola di tanah, lalu menendangnya. Tendangannya sangat kuat, namun, ia tidak dapat mengendalikan arahnya karena bola langsung melesat keluar dari garis samping seperti bola meriam. Haha. Banyak penonton yang berkumpul di sekitar stadion tertawa terbahak-bahak saat melihat tendangan itu. Para pemain di tim Fan Lihai tertawa terbahak-bahak. Mereka tahu bahwa Qin Haodong tidak tahu cara bermain sepak bola hanya dari tendangan itu. Tidak heran dia tidak mencoba bermain di babak pertama. Qin Haodong tidak peduli. Dengan kekuatan jiwanya, ia dapat menguasai permainan sepak bola dengan sempurna setelah 2 hingga 3 tendangan. Ketika saat itu tiba, ia ingin melihat apakah mereka masih bisa tertawa. Pertandingan terus berlanjut. Dengan sangat cepat, tim Fan Lihai menguasai bola. Sebagai kapten tim sepak bola sekolah, kemampuannya memang luar biasa. Kemampuan menggiring bolanya segera menembus pertahanan kelas praktisi pengobatan Tiongkok dan langsung berhadapan dengan Qin Haodong. Fan Lihai melangkah maju dan mendekati Qin Haodong. Kaki kirinya dengan lembut membuat gerakan tipuan. Sesuai dugaannya, pemuda di depannya memang memiliki fisik yang luar biasa, tetapi ia tidak memiliki banyak pengalaman dalam bermain sepak bola dan langsung tertipu olehnya. Saat Qin Haodong melompat ke kiri, Fan Lihai dengan lembut mengangkat kaki kanannya dan menendang, bola melengkung indah ke sisi lain gawang. Menurutnya, tendangan itu adalah tendangan mematikan. Setelah melakukan gerakan itu, ia bahkan tidak melihat dan mulai berlari kembali untuk merayakan golnya. Namun, sebelum dia berlari jauh, dia tiba-tiba menyadari bahwa posisi semua orang tidak tepat. Dia melihat Zifu Bao berlari ke arahnya sambil membawa bola, sementara tidak ada seorang pun di timnya yang merayakan kemenangan. Sebaliknya, mereka malah bersikap defensif. Apa yang terjadi? Apa ini? Kenapa kita sudah menendang bola padahal wasit belum meniup peluit? Yang tidak diketahuinya adalah, meskipun Qin Haodong telah tertipu oleh tipuan tadi, bolanya belum masuk. Qin Haodong telah melakukan gerakan yang tidak diduga siapapun. Dia memutar tubuhnya di udara dan menangkap bola. Para penonton sangat terkejut hingga tidak dapat berkata apa-apa. Bahkan penjaga gawang terbaik dunia pun tidak dapat melakukan ini, tetapi siswa di depan mereka telah melakukannya. Baru setelah Zifu Bao membawa bola melewati garis tengah lapangan, orang-orang ini perlahan sadar kembali. Lalu, mereka bersorak. Terutama Nalan Wushuang, Li Meiyu dan 2 teman sekelas perempuan lainnya. Meskipun hanya ada 4 orang, mereka memimpin banyak pria untuk bersorak atas penampilan luar biasa Qin Haodong. Teriakan mereka menggetarkan. Setelah Fan Lihai menyadari apa yang telah terjadi, ia segera memerintahkan orang-orang untuk membentuk pertahanan. Namun, sudah terlambat. Zifu Bao dan Tian Boguang melakukan koordinasi yang cerdik. Pada akhirnya, Tian Boguang mengoper bola kepada Fang Xiaoping di depan, yang menendang bola dan mencetak gol. 3-1. Kelas praktisi pengobatan Tiongkok akhirnya mencetak gol. Terdengar gemuruh tepuk tangan di seluruh lapangan. Performa tim Qin Haodong memang luar biasa. Dari penyelamatan ajaib Qin Haodong, hingga koordinasi yang cerdik dari ketiga siswa, hal itu menunjukkan kekuatan dan persatuan di antara para anggota tim. Ekspresi Fan Lihai berubah sangat gelap hingga dia tampak menakutkan. Dia tidak menyangka bahwa gol yang sudah pasti akan diamankan oleh Qin Haodong. Sepertinya dia terlalu ceroboh. Duan Bailian bersiul saat bola sekali lagi ditendang keluar dari garis tengah. Para pemain di kubu Fan Lihai memang layak menjadi anggota tim sekolah. Mereka tidak mengacaukan posisi mereka karena gol tadi, dan masih melancarkan serangan secara sistematis. Setelah beberapa menit, Fan Lihai sekali lagi menerima bola di depan gawang dan menemukan peluang bagus. Ia melihat posisi Qin Haodong di sebelah kiri, jadi ia menendang bola langsung ke sudut kanan atas gawang. Tendangannya indah. Tendangannya melengkung indah dan mengarah langsung ke sudut atas gawang. Aku ingin melihat apakah kamu masih bisa menyelamatkan bola kali ini. Melihat bola mengarah tepat ke sudut gawang, Fan Lihai memutuskan bahwa bola itu pasti masuk. Ia berbalik lagi dan mulai berlari untuk merayakan gol. Kali ini, ia meniru gaya selebrasi pemain sepak bola Tiongkok, meniru postur tubuh saat melepaskan anak panah dengan busur. Namun, ia segera menyadari bahwa penonton di sekitarnya tidak bertepuk tangan dan bersorak. Sebaliknya, mereka menatapnya dengan ekspresi tercengang.
Apa yang terjadi? Apakah tidak masuk lagi? Ketika dia berbalik, dia melihat bola berada di tangan Qin Haodong. Segera setelah itu, tepuk tangan dan sorak-sorai terdengar di seluruh lapangan. Namun, itu tidak ada hubungannya dengan Fan Lihai. Tepuk tangan dan sorak-sorai itu untuk penyelamatan luar biasa Qin Haodong. Apakah aku berfantasi? Fan Lihai telah bermain sepak bola selama bertahun-tahun, ia telah melihat banyak penjaga gawang yang hebat dan penyelamatan yang luar biasa. Namun, tendangannya saat itu justru mengarah langsung ke sudut gawang. Tidak peduli seberapa hebat penjaga gawang tersebut, mustahil untuk menyelamatkan bola. Selain itu, tinggi Qin Haodong hanya sekitar 1,80 meter. Namun pada kenyataannya, bola itu berhasil diselamatkan. Ini bisa disebut keajaiban. Jika mereka terus bermain seperti ini, bagaimana pertandingan bisa berlanjut? Saat itu, tim Fan Lihai unggul 2 gol. Tidak peduli seberapa hebat penjaga gawangnya, selama tim mereka tidak kebobolan 1 gol pun, mereka tetap bisa memenangkan pertandingan. Saat dia sedang berpikir, Qin Haodong sudah menendang bola keluar. Tidak ada yang peduli ketika kiper menendang bola. Selain itu, dilihat dari tendangan Qin Haodong, gerak kakinya juga tidak bagus. Namun, Qin Haodong sekali lagi mengejutkan semua orang. Tendangannya dari gawang begitu kuat sehingga melesat lurus ke gawang lawan. Apa-apaan ini, orang ini ingin mencetak gol. Kiper lawan berdiri sangat jauh dari gawang. Ia berlari kembali seperti orang gila saat akhirnya bereaksi, tetapi sudah terlambat. Tidak peduli seberapa cepat ia, mustahil untuk lebih cepat daripada bola di udara. Dengan suara, puff bola masuk ke gawang. Duan Bailian meniup peluit dan mengumumkan gol. Skor di lapangan menjadi 3-2. Baik penyelamatan Qin Haodong maupun tendangan jarak jauhnya, semuanya berkelas dunia. Para siswa yang menonton di pinggir lapangan menjadi heboh dan bersorak sekeras-kerasnya. Qin Haodong, kamu luar biasa, aku mencintaimu, aku sangat mencintaimu. Qin Haodong, aku ingin menikahimu, aku ingin menjadi ibu dari anakmu. Qin Haodong, lakukan lagi, cetak gol lagi dan aku akan berhubungan seks denganmu. Fan Lihai meninju tanah dengan keras, begitu ia melihat situasi berbalik. 2 tembakan mematikannya berhasil diselamatkan dan sebaliknya, ia kehilangan 2 bola di pihaknya, membuat timnya hanya unggul 1 poin. Namun, ia tetaplah kapten tim sepak bola, ia telah mengalami banyak pertempuran. Mengetahui bahwa ia tidak bisa terus seperti ini, ia segera memanggil pemainnya sendiri untuk menenangkan diri dan mengatur ulang taktik mereka. Mereka harus bermain dengan mantap dan bertahan dengan kokoh terlebih dahulu, atau setidaknya memastikan bahwa mereka tidak akan kehilangan bola lagi. Pertandingan kembali dimulai. Tim asuhan Fan Lihai perlahan-lahan menstabilkan formasi mereka, dan mengandalkan teknik untuk kembali unggul di lapangan. Mereka tidak hanya memiliki pertahanan yang solid, mereka juga terus menembak ke arah gawang lawan. Namun, dengan Qin Haodong, seorang praktisi alam kekuatan tertinggi yang menjaga gawang, bagaimana bola bisa masuk? Tidak peduli seberapa cepat dan rumit tembakannya, semuanya berhasil diselamatkan oleh Qin Haodong. Selama kurun waktu ini, kompetisi hanya menjadi ajang penampilan individu Qin Haodong. Ia terus-menerus melakukan penyelamatan hebat, dan mendapat tepuk tangan meriah. Jelaslah bahwa kelas praktisi pengobatan Tiongkok yang ditekan, namun aura mereka sangat kuat. Ini karena mereka memiliki penjaga gawang yang hebat, jadi mereka tidak perlu khawatir dengan gawang mereka sendiri. Fan Lihai hampir menjadi gila setelah melihat Qin Haodong bermain seperti baterai energizer. Dia tidak hanya menjadi sangat tertekan dalam pertandingan ini, dia juga tidak dapat menemukan kesempatan untuk menendang. Bagaimanapun, Qin Haodong adalah seorang penjaga gawang, jadi Fan Lihai tidak dapat berlari dan mematahkan kakinya. Pertandingan semakin mendekati akhir dan kelas praktisi pengobatan Tiongkok masih tertinggal 1 gol yaitu 2-3. Setelah pertandingan yang begitu lama, Qin Haodong telah menguasai sepenuhnya teknik bermain sepak bola. Setelah ia kembali menangkap tendangan gawang, ia tiba-tiba menendang. Sudut bola ini tinggi dan cepat, karena melewati semua pemain bertahan di sisi lawannya. Kiper lawan langsung gugup dan bergegas menyelamatkan bola. Namun, ia melihat bola tidak ditendang ke arah gawang, melainkan ke arah belakang gawang. Ini bukan tendangan, tetapi umpan panjang yang sangat akurat. Fang Xiaoping yang awalnya berada di barisan pertahanan lawan, bergerak cepat dan merebut bola dengan mudah. Posisinya yang indah berhasil menembus pertahanan lawan dan berhadapan langsung dengan kiper. Saat penjaga gawang bersiap untuk menyelamatkan bola, ia berdiri terlalu jauh ke belakang dan kehilangan kesempatan untuk mengontrol gawang. Fang Xiaoping menendang dengan keras menggunakan kakinya. Bola menghantam sudut gawang, dan skor kini imbang 3-3. Hidup Qin Haodong. Tendangan kelas dunia, asis super. Kerja bagus, Qin Haodong, aku mencintaimu, aku sangat mencintaimu. Meskipun Fang Xiaoping yang mencetak gol, hampir semua orang bersorak untuk Qin Haodong. Fang Xiaoping tersenyum tanpa rasa cemburu di hatinya.
Mengkoordinasikan umpan jelas lebih sulit daripada menendang bola ke gawang. Umpan itu luar biasa. Ia mampu langsung menendang bola ke gawang begitu umpan mendarat. Tidak ada gerakan ekstra yang diperlukan. Siapapun bisa mencetak gol. Sialan, bajingan ini. Van Lihai sangat marah, tetapi dia tidak punya pilihan. Dia tidak dapat menembus gawang Qin Haodong dan dia tidak dapat menemukan kesempatan untuk mematahkan kakinya. Van Lihai telah bekerja sia-sia kali ini. Waktu semakin mendekati akhir. Ketika hanya tersisa 1 menit hingga pertandingan berakhir, kedua tim masih imbang 3-3. Pada saat ini, ada bahaya di depan gawang kelas praktisi pengobatan Tiongkok. Van Lihai dan para pemainnya menekannya dengan kuat. Tian Boguang dengan putus asa menyambar bola dari kaki depan lawan dan mengopernya ke Qin Haodong. Dari sudut pandang semua orang, Qin Haodong pasti akan mengambil bola dan memanfaatkan aturan untuk mengatur waktu yang tersisa secara wajar. Bagaimanapun, lawan-lawannya adalah bagian dari tim sekolah kedokteran. Bagi tim Qin Haodong, hasil seri berarti mereka telah memenangkan pertandingan ini. Namun tanpa diduga, Qin Haodong tidak mengambil bola, tetapi malah melepaskan golnya sendiri dan berlari ke arah gawang lawan sambil membawa bola. Tercengang. Semua orang tercengang. Apakah ini pertarungan sampai mati atau bunuh diri? Pada saat itu, penjaga gawang dengan tergesa-gesa menyerang. Selama lawan mengambil bola, kelas praktisi pengobatan Tiongkok pasti kalah. Cepat kembali, menjaga gawang lebih penting. Cepat tendang bolanya keluar, terlalu berbahaya. Banyak orang berteriak satu demi satu, tetapi Qin Haodong mengabaikan mereka dan terus berlari membawa bola sampai ke sisi lapangan lawan. Para pemain di sisi lawan kembali sadar satu persatu dan maju untuk mencuri bola. Namun, Qin Haodong dengan cerdik menerobos blokade mereka. Van Lihai menggertakkan giginya. Dibandingkan dengan pertandingan, misinya lebih penting. Memikirkan hal ini, dia berjalan mendekat dan tiba di belakang Qin Haodong. Kakinya seperti sekop yang berterbangan saat dengan ganasnya menuju ke pergelangan kaki Qin Haodong. Gerakan ini jelas ditujukan kepada orang tersebut, bukan bola. Jika orang biasa terkena pukulannya, beberapa tulang pasti akan patah, yang mengakibatkan cacat seumur hidup. Melihat ini, semua orang tercengang di tempat. Tidak seorang pun menyangka Van Lihai akan menggunakan trik yang tidak tahu malu seperti itu. Duan Bailian memiliki banyak pengalaman sebagai wasit, ia langsung meniup peluit untuk menghentikan pertandingan, begitu ia melihat aksi itu terjadi. Namun, meskipun pertandingan dihentikan, gerakan Van Lihai tidak bisa. Kakinya masih bergerak cepat ke arah Qin Haodong. Saat kaki mereka bertemu, suara tulang retak terdengar di seluruh lapangan. Bab 504 berpura-pura aku seorang wanita. Setelah menangis terseduh-seduh, Van Lihai terjatuh ke lapangan dan berguling-guling di tanah dengan kaki di dalam pelukannya. Qin Haodong mencibir. Dia jelas merasakan aura pembunuh dari orang ini sebelum dia bertindak. Dia ingin menghancurkan kakinya. Dalam mimpinya, bagaimana dia bisa menghancurkan kaki seorang prajurit tingkat 3 di alam kekuatan tertinggi? Setelah Duan Bailian meniup peluit, dia segera membawa orang ke sana. Awalnya, dia ingin membantu Qin Haodong. Akan sangat memalukan jika seorang jenius militer seperti itu kakinya patah. Saat tiba di tempat kejadian perkara, ia terkejut karena ternyata kaki Qin Haodong tidak patah, sebaliknya, orang yang membidik kaki Qin Haodong adalah Van Lihai. Apa yang terjadi, mengapa yang menjadi sasaran baik-baik saja, tetapi kaki penyerangnya patah? Orang-orang di sekitar mereka semua terkejut. Tidak ada yang menduga hasil ini. Qin Haodong berkata sambil tersenyum kecil, wasit, ini tidak ada hubungannya denganku, dialah yang tiba-tiba menyerangku dari belakang, aku bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saya melihat segalanya. Duan Bailian menghela napas lega. Ia mulai menjalankan tugasnya sebagai wasit dan membujuk personel lain yang tidak terkait untuk meninggalkan lapangan. Kemudian, ia mengeluarkan kartu merah dari sakunya dan mengusir Van Lihai, yang kakinya patah, keluar lapangan. Mereka berada di sekolah kedokteran, jadi mereka tidak kekurangan dokter. Segera, dua orang membawa Van Lihai ke pinggir lapangan dengan tandu. Qin Haodong berkata kepada Duan Bailian, berapa banyak waktu yang tersisa? Duan Bailian melihat arlojinya. Hanya tersisa 15 detik. Qin Haodong tersenyum dan berkata, 15 detik sudah cukup, ayo lanjutkan. Apa maksudnya? Apakah dia masih ingin memenangkan pertandingan ini? Bahkan jika mereka memiliki pemain tambahan, bukankah itu tetap mustahil? Lagi pula, waktunya tidak cukup. Meskipun lawannya kehilangan satu pemain, mereka tetap tim sekolah, tidak peduli seberapa terampil Qin Haodong, itu tetap tidak mungkin. Duan Bailian memulai kembali permainan saat penonton berdiskusi. Qin Haodong melakukan tendangan bebas. Dia tidak menendang bola keluar, tetapi langsung berlari menuju gawang lagi. Para pemain di tim sekolah hampir menjadi gila. Jika lawan mereka masih mampu menendang gol dalam situasi ini, maka mereka tidak perlu bermain di tim tersebut di masa mendatang. Mereka tidak perlu mencuri bola,
mereka hanya perlu memperlambatnya hingga akhir permainan. Qin Haodong melewati dua pemain bertahan dan tiba sekitar 30 meter dari gawang. 15 detik berlalu dengan cepat. Tepat saat Duan Bailian hendak meniup peluit, Qin Haodong menendang bola ke arah gawang. Bola melesat seperti bola meriam dan melaju ke gawang lawan dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, peluit tanda berakhirnya pertandingan dibunyikan. Semua orang memperhatikan dengan saksama bola yang sedang menuju gawang di kejauhan. Penjaga gawang tim sekolah sudah siap. Sudut bola dari tendangan Qin Haodong tidak sulit, dan sangat jauh, jadi dia punya banyak waktu untuk bereaksi. Saat bola tiba di depan gawang, penjaga gawang melompat dan memeluk bola. Semua orang menghela napas. Pertandingan berakhir seri. Kelas praktisi pengobatan Tiongkok tidak memenangkan pertandingan. Tidak peduli seberapa hebat Qin Haodong, dia tidak dapat menciptakan keajaiban sendirian. Namun, saat mereka mulai mendesah, sebuah kejadian tak terduga terjadi sebelum mereka sempat bersuara. Bola yang melesat cepat itu masuk ke gawang bersama dengan kiper. Adegan semacam ini, yang hanya pernah muncul dalam film Shaolin Soccer, benar-benar terjadi di depan semua orang. 4-3, kelas praktisi pengobatan Tiongkok telah memenangkan pertandingan ini. Namun, Duan Bailian begitu terkejut hingga lupa mengumumkan hasilnya. Ya ampun, apa yang kulihat, bahkan penjaga gawangnya pun tertendang ke gawang, berapa banyak tenaga yang dibutuhkan untuk ini. Idola, ini idolaku, dia sangat tampan. Cepat, cubit aku, apakah aku sedang bermimpi? Ketika semua orang kembali sadar, Duan Bailian meniup peluit dan mengumumkan kelas praktisi pengobatan Tiongkok sebagai pemenang. Kelompok asrama 510 Zifubao, Tian Boguang, Dai Hongbing, dan Fang Zhaoping semuanya bergegas menghampiri Qin Haodong dan mengangkatnya. Mereka melemparkannya ke udara sementara sorak-sorai dan teriakan terdengar di seluruh lapangan. Fan Lihai menatap pemandangan ini dengan tatapan kosong. Ia bahkan lupa akan rasa sakit di kakinya. Sebagai kapten tim sekolahnya, ia ingin menginjak-injak Qin Haodong selama pertandingan. Pada akhirnya, ia tidak hanya tidak diinjak-injak, ia malah dipuji. Fan Lihai ingin mematahkan kaki lawannya dengan melakukan pelanggaran yang kejam. Pada akhirnya, kakinya patah sementara lawannya aman dan sehat. Apa yang terjadi? Apa kesalahanku? Dengan kebingungan dan ketidakberdayaan, ia dibawa ke ambulans 120 dan dikirim ke rumah sakit. Yang tidak diketahui Fan Lihai adalah bahwa pertandingan sepak bola yang digagasnya telah mengangkat aura kelas praktisi pengobatan Tiongkok. Mereka memenangkan juara pertama dalam kompetisi militer keesokan harinya. Ini mengakhiri pelatihan militer selama 10 hari dengan sukses. Setelah pelatihan militer, para mahasiswa baru mengganti seragam mereka dan bergegas keluar kampus untuk mengekspresikan kegembiraan batin mereka. Li Meiyu menarik Qin Haodong dan berkata, latihan militer sialan itu akhirnya selesai, aku ingin pergi ke tempatmu dan berenang, aku merasa tercekik terlalu lama. Qiwaner berkata, kudengar rumahmu sangat besar dan banyak kamar kosong, bisakah aku dan Wu Shuang tinggal di sana? Dia berbicara membelakangi Li Meiyu, dan bahkan mengedipkan mata pada Qin Haodong. Baiklah, makin banyak makin meriah. Tentu saja Qin Haodong tidak akan menolaknya. Dengan Nalan Wu Shuang dan Qiwaner yang tinggal di sana, dia tidak perlu mengawasi Li Meiyu di rumah sepanjang waktu. Di bawah tatapan banyak orang yang iri dan cemburu, Qin Haodong meninggalkan kampus dan kembali ke vilanya bersama 3 dewi di bawah tatapan banyak orang. Kakak, kamu kembali. Setelah 10 hari tidak bertemu, Jia Xihan sangat gembira melihat Qin Haodong. Qin Haodong mengangguk, lalu memperkenalkannya pada Nalan Wu Shuang dan Qiwaner. Jia Xihan membawa Nalan Wu Shuang dan Qiwaner ke atas untuk melihat-lihat. Li Meiyu menarik Qin Haodong dan berkata, apa yang kamu lakukan? Membawa gadis-gadis pulang lagi. Dia sangat tertekan. Pria itu jelas-jelas berjanji untuk mendekatinya, tetapi dia tidak menunjukkannya sama sekali dalam beberapa hari terakhir. Pasangan lain akan mencari kesempatan untuk bersama di dunia mereka sendiri. Namun, dia telah membawa kembali 2 gadis lagi. Apa yang dia pikirkan? Dia jelas tidak menaruh Li Meiyu di matanya. Awalnya, dia tidak pernah menganggap serius rayuan Qin Haodong. Namun, dia mulai merasa cemburu di dalam hatinya. Menurut indera keenam seorang wanita, dia merasa hubungan Nalan Wu Shuang dan Qiwaner dengan Qin Haodong agak aneh. Hal ini membuat Li Meiyu merasa agak tidak nyaman. Qin Haodong berkata dengan canggung, semakin banyak semakin meriah, lagi pula, ada banyak ruangan di rumah ini. Li Meiyu berkata dengan nada tidak puas, ada banyak kamar, tapi kenapa kamu hanya membawa gadis-gadis saja, kenapa tidak membawa Zifubao dan yang lainnya ke sini? Ini, kupikir akan merepotkanmu jika aku membawa laki-laki ke sini. Qin Haodong tahu bahwa dia memiliki terlalu banyak musuh tersembunyi, jadi dia tidak ingin Zifubao, Tian Boguang, dan yang lainnya terlalu terlibat dalam hidupnya. Ini akan membawa bahaya yang tidak perlu bagi mereka. Li Meiyu berkata dengan marah, bukankah kamu seorang pria?
Mengapa kamu takut membawa ketidaknyamanan bagi kami? Qin Haodong berkata dengan nada sinis, kamu bisa menganggapku sebagai seorang wanita. Li Meiyu sangat marah hingga dia cemberut. Pada saat itu, Jia Xihan, Nalan Wushuang, dan Qi Waner telah selesai melihat-lihat kamar. Mereka kembali ke ruang tamu bersama-sama. Kakak Meiyu, kolam renangnya cantik sekali, ayo kita berenang. Setelah Qi Waner berbicara, dia menarik Li Meiyu ke kamar untuk berganti pakaian. Nalan Wushuang berkata kepada Jia Xihan, Sister Xihan, bergabunglah dengan kami. Lupakan saja, kata Jia Xihan dengan sedikit malu, aku tidak punya baju renang. Jangan khawatir, aku sendiri yang membawa beberapa, fisik kita cukup mirip, jadi aku bisa meminjamkannya padamu. Dengan itu, mereka berdua juga masuk ke sebuah ruangan. Qin Haodong menggelengkan kepalanya. Memang semakin banyak wanita di rumahnya. Dia membuat secangkir teh, lalu duduk di sofa. Dia mengambil cangkir teh itu, tetapi tiba-tiba dia membeku di tempat sebelum sempat meminumnya. Dia melihat pintu terbuka ketika Nalan Wushuang dan yang lainnya berjalan keluar satu demi satu. 4 wanita cantik mengenakan 4 bikini cantik, dengan 8 kaki jenjang dan lurus. Ditambah dengan dada yang membusung, kecantikan yang mengejutkan itu membuat mata orang-orang terbelalak. Pria normal manapun pasti akan terpana. Mereka berjalan dengan anggun ke arah Qin Haodong. Hanya Jia Xihan, yang baru pertama kali mengenakan pakaian renang, yang merasa sedikit tidak nyaman karena pipinya memerah. Rasa malu ini membuat hati orang-orang semakin tergerak. Melihat ekspresi Qin Haodong yang tercengang, Li Meiyu berkata tidak puas, apa yang kamu lihat, apakah kamu belum pernah melihat wanita cantik sebelumnya? Qi Waner berkata sambil tersenyum, teman sekelas Qin Haodong, bagaimana kalau kita berenang bersama? Setelah dia berbicara, dia membungkuk sebagai isyarat mengundang. Melakukan postur ini sambil mengenakan bikini membuat Qin Haodong pusing dan hidungnya panas. Seolah-olah hidungnya akan berdarah kapan saja. Hal yang paling penting adalah area di sana memiliki kontrol yang buruk saat bereaksi. Untuk mencegah terjadinya kejadian memalukan, Qin Haodong segera berkata, kalian pergilah berenang, aku baru ingat bahwa masih ada beberapa hal yang harus kulakukan, aku akan keluar sebentar. Setelah itu, dia meletakkan cangkir tehnya dan pergi, tidak peduli dengan teh yang belum diminumnya. Setelah dia pergi, dia menepuk dadanya dan menghela napas lega. Sungguh menyakitkan melihat keempat wanita cantik itu yang bisa dia lihat tetapi tidak bisa diajak bicara setiap hari. Setelah meninggalkan villa, dia masuk ke dalam taksi dan berkata kepada pengemudi, Tuan, saya ingin membeli perhiasan dan batu giok, menurut Anda, di mana tempat terbaik? Sopir itu berkata, jika Anda ingin membeli barang-barang ini di Shanghai, Suesi Jewelry adalah tempat terbaik. Dengan itu, dia menyalakan mesin dan melaju-maju. Apakah Suesi Jewelry besar? Lin Group akan memperluas industri perhiasan mereka ke Shanghai. Yang perlu ia lakukan saat ini adalah mempelajari sebanyak mungkin tentang pesaingnya. Tentu saja, Suesi Jewelry adalah cabang lama, itu adalah toko perhiasan terbesar di Shanghai, tidak ada perhiasan yang tidak bisa Anda beli di sana. Pengemudi itu banyak bicara saat memperkenalkan perhiasan Suesi kepada Qin Haodong saat dia mengemudi. Lebih dari 10 menit kemudian, taksi itu berhenti di depan sebuah toko perhiasan yang megah. Itu adalah Suesi Jewelry, toko perhiasan paling terkenal di Shanghai. Sudah sampai, Pak, barangnya sudah sampai. Qin Haodong membayar sopir taksi dan keluar dari taksi. Ia mendongak ke arah toko perhiasan dan hendak masuk melalui pintu ketika tiba-tiba ia melihat sebuah bangunan di seberangnya. Itu adalah bangunan komersial yang baru dibangun. Suasananya tenang dan belum ada pedagang yang menempatinya. Bangunan ini terletak persis di seberang toko perhiasan Suesi dan berada di area tersibuk di Shanghai. Ini akan menjadi tempat yang paling cocok bagi Lin Group untuk membuka toko perhiasan. Setelah melihat lebih dekat bangunan komersial itu, dia berbalik dan memasuki toko perhiasan Suesi. Seperti yang dikatakan oleh sopir taksi, toko itu memang merupakan toko perhiasan terbesar di Shanghai. Toko itu sudah berusia seabad dan menjual berbagai macam perhiasan, mulai dari emas, perak, giok, berlian, hingga zamrud. Toko perhiasan itu memiliki 5 lantai. Kualitas dan harga batu giok meningkat di setiap lantai. Jumlah tamu di lantai 5 lebih sedikit. Semua barang di sana dihargai 6 digit atau lebih. Mereka yang berani naik ke sana adalah orang-orang kaya dan sukses. Bab 505 Liontin Kristal Giok. Qin Haodong berjalan-jalan di lantai 5 dan melihat setiap produk. Setelan olahraga yang dikenakannya hanya seharga beberapa ratus yuan. Jadi, ia tampak agak janggal di antara orang-orang sukses yang mengenakan setelan jas dan sepatu kulit di sekitarnya. Kadang-kadang, orang-orang akan menatapnya dengan pandangan aneh. Namun, dia tidak peduli. Yang perlu dia lakukan adalah memahami harga dan kualitas produk perhiasan Sue secara menyeluruh. Di medan perang bisnis, dia perlu mengenal dirinya sendiri dan musuhnya. Hanya dengan melakukan hal itu dia dapat memenangkan setiap pertempuran.
Cara Qin Haodong memandang barang-barang itu benar-benar berbeda dari yang lain. Dia hanya perlu memindai dengan rohnya yang kuat untuk mengetahui kualitasnya, dan dia tidak perlu memegangnya sama sekali. Namun, di mata orang lain, dia lebih seperti orang desa yang tidak mampu membeli apapun tetapi jelas-jelas kecanduan. Tiba-tiba matanya beralih ke liontin giok Guanyin. Betapa padatnya ki spiritual, ini adalah kristal giok. Secara umum, kristal giok tidak jauh berbeda dengan giok biasa. Satu-satunya perbedaan adalah kristal giok dapat menampung lebih banyak ki spiritual, sehingga cocok untuk mengukir formasi. Namun, sulit bagi orang awam untuk menyadarinya, jadi sangat sulit bagi penilai giok biasa untuk membedakan giok dan kristal giok. Jelas, penilai giok toko itu tidak mengenali bahwa ini adalah kristal giok. Liontin ukiran bagus yang terbuat dari giok Guanyin hanya dihargai 800.000 yuan. Jika dijual kepada seorang seniman kultivasi, harganya setidaknya akan lebih dari 10 juta yuan. Karena ada manfaat yang begitu besar, Qin Haodong tentu tidak akan melepaskannya. Dia menunjuk ke kristal giok dan berkata kepada perwakilan, "Nona, tolong tunjukkan padaku." "Baiklah, mohon tunggu sebentar." Saat pramuniaga itu pergi ke konter dan membuka pintu untuk mengambil liontin itu, seorang pria tiba-tiba menegurnya, "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu bodoh? Bagaimana kamu bisa menunjukkannya padanya? Apakah kamu tidak takut bahwa orang malang ini akan diam-diam mengganti giok kita dengan yang lain?" Ketika perwakilan itu mendengar hal itu, dia langsung berhenti dan menoleh untuk melihat pria itu. Qin Haodong juga menoleh dan melihat seorang pria parubaya berjas berjalan ke arah mereka. Ada tanda yang tergantung di dadanya, yang menunjukkan bahwa dia adalah manajer penjualan dan namanya adalah Ma Guanghui. Ketika dia mendekat, Ma Guanghui melirik Qin Haodong dengan jijik dan menoleh ke penjual dan mencela lagi, "Sudah berapa kali saya mengatakannya? Anda harus membuka mata saat bekerja dan menghadapi orang yang berbeda dengan cara yang berbeda. Bagaimana kau bisa menunjukkan batu giok ini kepada orang seperti itu? Bagaimana jika dia menipumu, kau tidak mampu membelinya?" Pramuniaga itu menundukkan kepalanya dan berkata, "Maaf, manajer, saya yang salah." Seperti kata pepatah, toko besar akan menggertak tamu. Qin Haodong mengerutkan kening. Dia biasa melihat alur cerita yang begitu dramatis dalam film dan drama TV, tetapi dia tidak menyangka akan ikut serta dalam salah satunya. Dia menatap Ma Guanghui dan berkata, "Maksudmu aku pembohong?" Ma Guanghui berkata dengan nada sarkastis, "Saya tidak tahu apakah Anda pembohong, tetapi saya tahu Anda tidak mampu membeli apapun di sini, sebaiknya Anda tidak mencoba membuat masalah, atau saya akan memanggil petugas keamanan." Dia benar-benar tidak menaruh perhatian pada Qin Haodong. Bagaimana mungkin seorang pria yang jasnya harganya kurang dari 800 yuan mampu membeli batu giok seharga 800.000 yuan? Apakah orang-orang dari perusahaan perhiasan Sue memperlakukan pelanggan seperti ini? Qin Haodong merasa sedikit marah di dalam hatinya, tetapi kemudian dia merasa lega. Dengan manajer penjualan seperti itu, akan lebih mudah untuk mengalahkan perusahaan perhiasan Sue di masa mendatang. Ma Guanghui berkata, "Tentu saja kami tidak akan memperlakukan pelanggan seperti ini, tetapi Anda bukan pelanggan kami, Anda dapat membayar terlebih dahulu dan baru melihat barangnya. Bayar dulu, baru lihat barangnya, perusahaan perhiasan Sue adalah perusahaan yang sangat bagus." Qin Haodong tersenyum, tetapi dia tidak ingin berbicara omong kosong dengan orang seperti itu. Dia langsung mengeluarkan kartu banknya dan berkata, "Kalau begitu saya akan membayar uangnya dan mengambil liontin ini." Ma Guanghui berkata dengan nada sinis, "Apakah kamu yakin punya uang di kartu ini? Hentikan omong kosongmu, cepat gesek kartunya." Seperti yang dikatakan Qin Haodong, dia langsung melemparkan kartu bank ke perwakilan. Pelayan mengambil kartu bank dan menggeseknya pada mesin. Dengan bunyi bip, mesin itu menuliskan tanda terima pembayaran. Pembayaran berhasil, yang menunjukkan bahwa Qin Haodong benar-benar memiliki 800.000 yuan di kartunya. Ma Guanghui sedikit tercengang. Apakah pemuda ini, yang mengenakan pakaian murah, benar-benar punya uang sebanyak itu? Bagaimana ini mungkin? Qin Haodong bahkan tidak melihatnya. Dia berkata kepada pramuniaga, "Bisakah Anda memberi saya liontin itu sekarang?" "Baik, Tuan, mohon tunggu sebentar." Penjual itu segera mengeluarkan liontin Guanyin. Karena Qin Haodong telah berhasil membayar, dalam hal kepemilikan, liontin Guanyin menjadi miliknya. Qin Haodong mengambil liontin itu di tangannya dan mengangguk puas. Itu adalah kristal giok asli. Jika dia bisa menggambar dua formasi di dalamnya nanti, itu pasti akan menjadi hal yang baik yang nilainya lebih dari 100 juta yuan. Saat hendak memasukkan liontin itu ke dalam tas, tiba-tiba ada yang berteriak di sampingnya, "Sepupu, liontin itu cantik sekali, aku akan mengambilnya." Qin Haodong menoleh dan melihat seorang wanita parubaya yang gemuk berjalan ke arahnya. Wanita itu mengenakan banyak perhiasan dan harta karun, dan wajahnya penuh dengan riasan. Bahkan saat dia berbicara, riasan di wajahnya akan berubah. Setelah melihat wanita gemuk itu, Ma Guanghui tidak lagi sombong.
Dia berlari menghampiri dengan wajah menyanjung dan berkata dengan nada yang menyenangkan, "Sepupu, mengapa kamu di sini, mengapa kamu tidak meneleponku terlebih dahulu, jadi aku bisa pergi dan menjemputmu?" Wanita gemuk itu memang sepupunya, dan dia adalah wanita kaya dengan kekayaan lebih dari 100 juta yuan. Dari waktu ke waktu, dia pergi ke sana untuk membeli sesuatu yang selalu memberinya komisi yang cukup besar, itulah sebabnya dia berinisiatif untuk menyanjungnya. "Tidak apa-apa, aku hanya jalan-jalan santai." Wanita gemuk itu melihat Liontin Guanyin dan berkata, "Kemarin aku bertemu dengan seorang guru yang sangat terkenal, dia berkata bahwa keberuntunganku sedang tidak baik akhir-akhir ini, membeli sesuatu yang terbuat dari batu giok akan membantu mengusir roh jahat, kurasa Liontin Guanyin ini bagus, itu saja, berapa harganya, aku bisa membayarnya langsung dengan kartuku." Sambil berkata demikian, dia mengeluarkan kartu bank dari tas LV yang mahal dan menyerahkannya kepada pramuniaga. Penjual itu menjelaskan, "Maaf, pria ini sudah membelinya, Liontin ini miliknya." Ma Guang melotot tajam dan menegurnya, "Bagaimana bisa kau bicara seperti itu pada sepupuku, apa kau tidak tahu bahwa dia adalah VIP kita, dia punya prioritas pembelian." Penjual itu berkata dengan wajah malu, "Tuan ini sudah membayar uangnya, jadi kami tidak bisa menjualnya kepadanya." "Kita bisa menjualnya padanya, harganya hanya 800.000 yuan, kembalikan saja uangnya." Ma Guanghui dengan arogan berkata kepada Qin Haodong, "Kita tidak akan menjual Liontin ini, aku akan mengembalikan uangnya kepadamu sekarang." Qin Haodong mengerutkan kening dan berkata, "Bagaimana kamu bisa bersikap begitu santai, bagaimana kamu bisa memperlakukan pelangganmu seperti ini?" Ma Guanghui berkata dengan arogan, "Kami memperlakukan pelanggan yang berbeda dengan cara yang berbeda. Apakah Anda tahu identitas sepupu saya? Dia adalah VIP dari perusahaan perhiasan Sue, dia telah menghabiskan lebih dari 10 juta yuan setiap tahun untuk perhiasan, Anda tidak dapat dibandingkan dengannya, kembalikan Liontin itu kepada kami sesegera mungkin, dan saya akan mengembalikan uangnya kepada Anda. Aku tidak peduli siapa dia. Pokoknya, aku sudah membayarnya. Barang ini milikku," kata Qin Haodong sambil memasukkan kartu bank dan struk ke sakunya. Wanita gemuk itu menatap Qin Haodong dan berkata, "Pria tampan, aku tidak peduli dengan uang. Selama kamu memberiku Liontin giok ini, aku akan memberimu 1 juta yuan. Jika kamu bisa menemaniku malam ini, aku akan memberimu 200.000 yuan lagi." Lalu dia mengedipkan mata pada Qin Haodong. Qin Haodong baru saja menonton pertunjukan bikini super dengan 4 gadis cantik di rumahnya, dan saat itu dia berhadapan dengan seorang wanita dengan riasan tebal. Perbedaan besar ini membuat Qin Haodong merasa mual, dia ingin mengosongkan perutnya. "Maaf, saya tidak akan menjualnya, berapapun harganya." Setelah itu, dia berbalik dan hendak pergi. "Berhenti di sana, kamu tidak boleh pergi." Ma Guanghui berdiri di depan Qin Haodong dan berkata dengan marah, "Kamu ingin membuat masalah, bukan? Lihat di mana kamu berada, ini adalah toko Sus Jewelry Company, bukan tempat di mana kamu bisa bertindak liar. Biar ku katakan padamu, kau harus mengembalikan Liontin Guanyin hari ini, atau aku akan menelepon polisi dan melaporkan pencurian, kau akan ditangkap, kau mengerti?" Qin Haodong berkata dengan dingin, "Apa kau bercanda? Aku sudah membayarnya, apa kau pernah melihat perampok membayar? Sudah ku bilang kau merampok, cepat kembalikan padaku." Ma Guanghui, yang tinggi dan kuat, tidak menganggap serius Qin Haodong. Sambil berbicara, dia merogoh saku Qin Haodong untuk mengambilnya. Qin Haodong sangat marah ketika melihat orang itu mencoba merampoknya. Dia tidak ingin berbicara omong kosong dengan orang ini, tetapi itu tidak berarti bahwa orang ini dapat menyinggung perasaannya sesuka hatinya. Tampaknya dia harus memberi orang itu pelajaran. Dia mencengkeram pergelangan tangan Ma Guanghui dan menendang perutnya. Ma Guanghui tidak menyangka bahwa seorang pelajar muda yang tampak lemah dan mudah diganggu akan bersikap begitu garang. Ketika dia sadar, dia sudah terlempar keluar dan menghantam pilar di belakangnya. Meskipun Qin Haodong hanya menggunakan sedikit kekuatan untuk menendangnya, itu sudah cukup untuk membuatnya merasa ingin mati. Setelah sekian lama, dia bangkit dari tanah dan berteriak sekeras-kerasnya, "Keamanan, cepat ke sini, ada yang membuat masalah." Tak lama kemudian, 7 atau 8 penjaga keamanan yang tinggi dan kuat muncul bersenjata lengkap. Kepala keamanan maju dan bertanya, "Manajer, ada apa?" Ma Guanghui menunjuk Qin Haodong dan berteriak dengan wajah garang, "Bajingan kecil ini berani memukulku, bunuh dia untukku. Beraninya kau membuat masalah di toko kami. Kau mau mati." Kepala keamanan melambaikan tangannya dan berkata, "Saudara-saudara, mari kita beri dia pelajaran dulu, baru kita akan mengirimnya ke kantor polisi." Para penjaga keamanan berteriak dan mengelilingi Qin Haodong di tengah, siap untuk memulai perkelahian. Wajah Qin Haodong berubah dingin. Perusahaan perhiasan Sue benar-benar pengganggu besar. Ketika dia siap memberi pelajaran kepada orang-orang itu, sebuah suara dingin di sebelahnya berkata, "Apakah kamu gila? Hentikan ini sekarang juga." Mereka melihat seorang wanita muda mendekat dari belakang Qin Haodong.
Dia cantik dan memiliki tubuh yang anggun. Setiap gerakannya memancarkan momentum yang kuat. Dia diikuti oleh 4 pengawal berjas hitam. Nona Zhou. Zhou Xinzulah yang datang. Ma Guanghui dan wanita gemuk itu sama-sama terkejut. Putri sulung keluarga Zhou dapat dikatakan sebagai tokoh legendaris di kalangan bisnis Shanghai. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia adalah ratu keuangan. Oleh karena itu, setiap orang di kalangan bisnis mengenal Zhou Xinzu. Mereka hanya tidak tahu mengapa dia tiba-tiba muncul di sana. Nona Zhou, mengapa Anda ada di sini? Ma Guanghui segera berlari mendekat dengan wajah menyanjung. Ia membungkuk dalam-dalam, menundukkan kepalanya dengan cara yang berlebihan. Dia harus rendah hati. Dia adalah putri tertua keluarga Zhou, pemimpin lingkaran bisnis di Shanghai. Bahkan jika bosnya ada di sana, dia akan memperlakukannya dengan hormat, apalagi dia karena dia hanya seorang manajer. Zhou Xinzu menatapnya dengan dingin dan berkata dengan suara dingin, apa yang salah dengan perusahaan perhiasan Sue? Beraninya kau menyinggung pacarku. Setelah dia mengatakan itu, semua orang yang hadir terkejut. Bahkan mulut Qin Haodong terbuka lebar. Kapan aku menjadi pacarnya, mengapa aku tidak menyadarinya? Ma Guanghui dan wanita gemuk itu awalnya terkejut, lalu mereka basah oleh keringat dingin. Sungguh merepotkan bagi mereka untuk memprovokasi pacar Nona Zhou. Ma Guanghui, khususnya, begitu takut hingga hampir mengompol. Ia telah melakukan kesalahan besar. Ia akan langsung dipecat jika Zhou Xinzu mengatakan sepatah kata pun kepada bosnya. Nona Zhou, kami benar-benar tidak tahu kalau dia adalah pacarmu, kalau tidak, kami tidak akan berani bertindak seperti ini. Mohon dukungan dari Om Ante-Ante sekalian buat subscribe agar Mimin terus semangat untuk up novel seru lainnya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, terima kasih.